Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada pagi hari ini surat Ar-Rum, surat yang ke-30, ayat yang ke-44 sampai 45. Ar-Rum surat yang ke-30 halaman 409 ayat 44 sampai 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara fa'alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun. Liyajziyal ladina amanu wa amilus salihat min fadlih innahu la yuhibbul kafirin. Man kafara, siapa saja yang kafir, fa alaihi kufruh, maka alaihi, maka atas tanggungannya lah akibat daripada kufruhu, kekafirannya itu. Wa man amila salihah, dan siapa saja yang amila salihah, melakukan kebaikan atau amal saleh, fali anfusihim, maka li anfusihim, untuk diri mereka sendiri, yamhadun, mereka telah menyiapkan sesuatu yang akan mereka tempati. Liyajziyal ladzina amanu, agar supaya Allah membalasi orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, min fadlih, daripada karunia-Nya sendiri. Innahu, sesungguhnya Allah, la yuhibbul kafirin, Dia tidak menyukai orang-orang yang kafir. Kajian kita pada pertemuan yang lalu, yang kesimpulannya adalah sekecil apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti kita akan menerima ganjaran dan balasannya, meskipun itu misqala dzarrah. Dan tidak ada satupun yang hilang, yang lenyap daripada ilmu, persaksian, pengawasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Maha tahu segala-gala, sehingga tidak ada yang tertinggal dan luput. Kesimpulan ketiga, bahwa Allah tidak akan menganiaya hamba-Nya walaupun secuil. Maka siapa yang berbuat baik walaupun sebesar zarah, jangan khawatir, pasti ada balasannya, bahkan dilipat gandakan balasannya.
bisa jadi lipat ganda yang sangat banyak. Atau yang berbuat kejahatan, keburukan, dia tidak akan dicurangi, diberi balasan yang melebihi daripada perbuatan buruk dan jeleknya itu. Karena Allah tidak akan zalim. Wala yazlimu rabbuka ahada. Kalau tidak salah, itu kesimpulan kaji yang lampau, supaya bisa kita sambung dengan apa yang akan kita pahami dalam kajian pagi ini. Di sini ayat ada dua. Pertama, kekafiran, dan kedua, keimanan. Siapa saja yang kafir, ingkar, tidak beriman, tidak percaya, menolak untuk menerima kebenaran yang disampaikan Rasul, maka alaihi atas tanggungannya, ala itu pembebanan, ini terbeban kembali, dia yang pikul, dia yang menanggung akibat daripada kufruhu. Alaihi, ala, fa'alaihi, maka atasnya, atas tanggungannya, dia yang memikul, dia yang menerima apanya, akibat kufruhu, kekafirannya itu. Karena seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kita sesat, kita kafir, kita bangkang, walaupun ada yang mengajak, ada yang menyeru, ada yang merayu, ada yang menggoda, itu urusannya. Iblis sudah itu kerjanya. Atau kalau manusia, dia juga menanggung dosanya karena dia menyesatkan orang. Karena dia mengajak orang. Atau dia juga berdakwah, sehingga orang bisa tergoda, menjadi sesat, menjadi kafir orang. Itu tanggungannya. Dosanya sendiri dan dosa karena menyesatkan orang lain. Tapi orang yang sesat, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena Allah juga beri kepadanya potensi menerima atau menolak. Berarti siapa yang memilih kekafiran, berarti dia telah memilih akibat, risiko yang akan ditanggungnya sendiri, tidak akan dipikul oleh lain. Ala taziru waziratu wizra ukhra. Wa qulil haqqu min rabbikum, katakanlah kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Faman syaa falyu'min. Siapa yang syaa, siapa yang menghendaki untuk beriman, ya berimanlah. Karena keimanan itu kembali kepada dirinya sendiri, faedah manfaatnya dan gunanya. Wa man syaa falyakfur, siapa yang suka, siapa yang berkehendak ingin kafir, kafir sajalah. Tapi ingat, inna a'tadana lizalimina naran, kami telah mempersiapkan untuk orang-orang yang untuk orang zalim seperti itu neraka. Ahata bihim suradiquha, yang gejolaknya mengepung diri mereka nanti di neraka sana. Begitu seterusnya. Jadi pilihan. Ini alaihi kufru wa man amila salihah. Sebaliknya siapa yang melakukan amal saleh lantaran dia beriman, karena tidak mungkin amal saleh ada kalau tidak ada iman. Berarti di sini tidak perlu disebutkan imannya.
Kalau sudah ada asap, tidak perlu tanya ada api, karena sudah pasti ada api. Maka siapa yang melakukan amal saleh, yang pasti lahir daripada keimanan. Kalau amal yang tidak lahir daripada keimanan, tidak saleh namanya, salah namanya. Betapa banyak pekerjaan perbuatan yang baik-baik yang dilakukan oleh orang tidak beriman. Banyak. Tapi itu bukan dikatakan amal saleh. Karena timbul terbitnya bukan dari imannya, tetapi daripada faktor lain. Jika dilakukan oleh orang tidak beriman, barangkali faktor keduniawian, atau karena sudah kebiasaan dan lingkungannya seperti itu. Ambil contoh, orang Jepang, karena sudah menjadi budaya mereka bersih, tertib, teratur, disiplin, tidak mau membuang-buang waktu, itu budaya mereka. Tapi itu muncul bukan daripada keimanan. Lingkungannya, kebiasaannya. Bedanya kalau itu dilakukan oleh orang beriman, karena didorong oleh ajaran agamanya, syariatnya, tuntunan Quran dan hadis, muncul daripada kepercayaan, baru dia dikasih pahala. Itu bedanya. Itu siapa saja yang melakukan amal saleh, ya fali anfusihim, di sini kata-kata li. Kalau kafir ala bebannya, tanggung jawabnya, risikonya, akibatnya dia yang menanggung. Kalau li, ya untuk fali anfusihim, maka amal saleh yang dilakukannya tidak untuk siapa-siapa. Jadi kalau kita berbuat baik, beramal saleh untuk kita, tidak untuk orang lain. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri, walaupun lahiriah hanya membantu orang, menolong orang, melapangkan orang, meringankan orang, atau memberi orang. Lahiriahnya begitu, tapi pada hakikinya li anfusihim atau li anfusina, untuk diri kita. Jadi kalau kita pandang berbuat baik itu untuk orang, tidak akan pernah mau kita berbuat baik lagi. Tapi kalau kita pandang bahasa kebaikan itu akan kembali kepada kita lagi, maka kita akan terus terpacu, terdorong untuk terus berbuat amal saleh. Ya, tidak peduli orang dibalasnya tidak dibalasnya, senyum apa tidak senyum, terima kasih apa tidak terima kasih. Kalau bahasa kami di sini, ya anggap membudu saja kerjaannya, tidak masalah. Karena kita berbuat itu untuk kita. Lahirnya untuk dia, tapi untuk diri kita. Namanya li anfusihim. Fa li anfusihim. Di sinilah pentingnya kita memahami bahwa hakikat kebaikan itu siapa saja yang membuatnya, dia yang akan menerimanya. Meskipun sedekah, zakat, memberikan apa yang kita miliki, ya, realitanya untuk orang, tapi yang sebenarnya untuk kita. Makanya pahala itu, kalau dalam Al-Quran disebutkan salah satu namanya thawab. Thawabum man indillahi khair, thawab. Thawab itu tulisannya sa. Pisang, masa, lisu, basa. Alif, bata, sa, thawab. Sa, waw, alif, ba, thawab. Artinya kembali. Dikatakan dia pahala itu thawab karena kembali lagi kepada kita ini. Sekecil apapun, harus kita yakini itu untuk diri kita sendiri. Kalau baik, Allah akan berikan balasannya melebihi daripada apa yang kita buat.
Bukan untuk Allah, Allah tidak butuh. Allah tidak berhajat, Allah tidak memerlukan sesuatu karena dia ghani. Justru Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran, balasan, fadilah, keutamaan berdasarkan rahmatnya. Makanya katakan masuk surga itu rahmat, bukan lantaran amal. Karena kita bisa beramal juga rahmat, kita bisa berbuat baik juga nikmat. Ini kata para ulama, kita dengar dan kita baca, kita pelajari bahwa kalau kita berhenti berbuat baik, berarti kita berhenti berbuat sesuatu untuk kita. Untuk itu jangan berhenti berbuat baik. Lihat ayat belakangnya, yamhadun. Yamhadun di sini diterjemahkan mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri. Dalam kurungnya, dalam Quran terjemah, tempat yang menyenangkan. 1, 2, 3, 4. 4 kitab yang kita buka-buka tadi dan semalaman memahami yamhadun ini. Secara bahasa yamhadun itu kan mahdun. Mahdun itu hamparan. Sesuatu yang dibentang, disiapkan untuk ditempati. Ditempati untuk istirahat dan nyaman, enak dan tenang. Namanya buayan. Buayan. Minal mahdi ilal lahdi. Hamparan atau ayunan. Dari asal kata itu yamhadu. Yamhadu. Jadi kalau berdasarkan arti kebahasaan itu kita ambil, siapapun yang berbuat baik, maka kebaikan itu yang dilakukannya itu dia dengan cara begitu telah mempersiapkan tempat yang akan ditempatinya. Dia telah menyiapkan segala sesuatunya yang akan dia sendiri yang akan memperoleh, mendapatkan, memanfaatkan, menggunakannya lagi. Bukan untuk orang. Seberapa baik kebajikan, seberapa banyak kebaikan yang kita lakukan, segitulah tempat yang kita charter, kita booking, kita persiapkan. Di samping tambahan daripada Allah nanti. Cuman tambahan daripada Allah tidak ada kalau kita tidak bersiap. Ini nambah seminang ko, nang kadigambai ko barang ko lado. Tahu digambai? Oh digambar, dilepo, tambah. Tidak mungkin sesuatu digambai namanya kalau tidak ada barangnya. Ya, jadi kita harus mempersiapkan dulu. Nanti Allah tinggal menambah. Kalau barang tidak ada bagaimana? Makna yang baru itu dua. Pertama, dikatakan bahwa orang yang melakukan amal saleh, dengan begitu berarti dia telah menyiapkan tempat yang akan ditempatinya di kuburnya. Dia sendiri yang meluaskan, melapangkan persiapannya di dunia ini
Kalau kita ambil satu analog, burung membuat sarang, maka burung-burung sebelum mencari pasangan dia sudah membuat sarang-sarang. Nanti tinggal dia membawa pasangan situ. Kalau kita pakai analog itu, berarti sebelum kita menempatinya kita persiapkan dulu. Tempat pertama yang akan kita tempati kubur. Bukan kubur tempat jasad, tapi di mana keberadaan kita setelah meninggal dunia. Nah, sekarang balik kepada kita. Kalau untuk di dunia, saya dan kita dan saya sudah mempersiapkannya. Rumah kita sudah. Yang untuk kita wariskan juga sudah. Bahkan anak-anak kita juga sudah tamat, sudah bekerja. Bahkan ada yang sudah berkeluarga. Itu untuk dunia, sudah selesai. Sudah kita persiapkan semua. Tapi jangan berkelebihan betul itu. Sehingga kita lupa pula mempersiapkan untuk yang akan kita tempati. Boleh percaya, boleh tidak. Kita lebih banyak mempersiapkan sesuatu yang akan ditempati orang. Tetapi kita tidak seberapa yang mempersiapkan sesuatu untuk kita tempati. Saya tidak mengerti apakah tertangkap apa tidak maksud saya ini. Kita ini lebih banyak mempersiapkan sesuatu yang bukan untuk kita tempati di dunia ini. Berlelah-lelah, berpenat-penat, susah payah, menghabiskan segenap pikiran, tenaga, kemampuan, potensi yang kita miliki untuk ditempati orang. Setelah itu kita isdat, mati kita. Tinggal semua. Yang akan kita tempati tiba di jasad, ya sepanjang badan lebih sedikit, selebar badan lebar sedikit. Paling baju kita, karena orang hidup kasihan juga, dikasihnya kita baju kapan, itu pun warnanya putih dan tidak mahal-mahal pula. Itu. Andaikan kita pakai gelang, pakai loji, di kami loji, pakai loji. Itangan orang, iko kenangan mo ma, nggak peduli dengan kenang-kenang itangan, nggak boleh bawa aja. Kalau kaji kasah, barat cama orang tinggal, ini buka nasa doalah, nggak boleh bawa aja. Kau punya kami kan? Awal kira sebenarnya cama orang yang tinggal. Jadi yang akan mempersiapkan tempat yang akan kita tempati kita. Bagaimana caranya? Amal saleh. Man amila salihah, siapa yang beramal saleh, fali, maka itu untuk diri mereka sendiri. Yamhadun, di mereka mempersiapkan sesuatu yang akan mereka tempati, mereka huni, mereka berada di situ dengan cara amal saleh. Sekedar mengingatkan, makanya orang beriman sendiri malahan ketika ajal sudah dekat dia minta diberi waktu sedikit untuk bersedekah atau untuk bisa beramal saleh sedikit lagi. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang yang baru dicabut nyawanya, walaupun dia orang kafir, dia minta kembali lagi, irji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Kembalikanlah aku lagi, wahai Tuhanku. Atau perintahkan malaikat-malaikatmu untuk mengembalikan ruh ke badanku supaya bisa aku hidup, agar aku bisa beramal
saleh. Jadi rupanya amal saleh inilah yang menjadi bekal kita. Setiba di alam akhirat sana kan gitu juga bunyinya, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kan setelah dia saksikan, dia dengar segala sesuatunya, dia minta kembalikan ke dunia supaya bisa beramal saleh. Di neraka nanti dalam surat Fatir, hum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak dengan lantang di sana. Apa teriakan mereka? Rabbana akhrijna na'mal salihan. Wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini supaya kami bisa beramal saleh. Alasan mereka untuk hidup kembali ke dunia lagi hanya satu, untuk beramal saleh. Kenapa? Yang tadi juga. Orang kalau tidak beramal saleh, tempat mana yang akan ditempatinya? Hunian mana yang akan dihuninya? Kalau bahasa kitanya, surga mana yang akan dimasukinya? Ini penat saja orang berdoa kepada Allah ketika kita sudah mati. Akrim nuzulahu, apalagi wasi' madakalahu, muliakan hidangan sesuatu yang akan engkau suguhkan kepadanya dan luaskan kuburannya. Sementara kita tidak bersiap. Kalau bahasa suka anang ka digambai. Nang ketukuk tambah ko apa? Nang ketukuk ko barang ko lahado, nang ketambah ko barang ko lahado. Jika tukuk, jika tambah paragenyo pere sajo, ado lanseknya. Amal saleh tak ada apa yang akan ditukuk. Nang kadibidai lah lama. Nang kadibidai ko na lama, berarti barang no ado. Cuma lama. Ya kan? Kalau dikatakan demikian, berarti kita harus ada amal kita. Jangan anggap amalan kita untuk orang lain, untuk kita sendiri. Jangan berhenti berbuat baik sekecil apapun, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kan kajian lampau. Jangan hilang, jangan cemas, Allah tidak akan curang. Yang curang itu hamba-hamba ini. Curang, menipu, mengecuah, bak katono sen, curang tu. Ndak Allah. Ndak Allah ndak ada untungnya. Cukuplah ayat yang mengatakan itu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kan surat Al-Isra ya. Jika kamu berbuat baik, nah, kebaikan itu untuk makin baik kamu berbuat, maka makan bagi pula nanti balasan yang akan kamu terima. Yang mahadum yang kedua di akhirat, tepatnya di surga. Begitu dalam tafsir. Berarti siapa yang melakukan amal saleh, maka dia telah mempersiapkan tempatnya. Porsinya sudah dicatatnya di surga. Tiba dia berangkat haji kok, lakulah porsinya. Kini kan compare rananya porsi haji. Lakulah porsi. Nak dulu keluar doh. Petangko dah sok lagi kini. Nak dulu lah itu. 2025 itu kan itu ke porsi haji lah. Nah, porsiwa di surga sana tergantung apakah sudah kita pesan, apalah kita booking. Kalau kita booking, baru kita booking. Kalau 1.000, saya sedekah langsung orang, nak 1.000 nak anu, dah masuk canwa. 1.000 sekali batu saya keluar 10 juta gajinya. Batu saya 10 juta, lalu mesin lah. Bawa mesin kalau berkarya baru batu kan? 1.000 ni. 1.000 tu kadang-kadang 3 kali tu kotak dia orang kanya 1.000. Kalau mengaji untuk nuju kan. Jadi cita-cita masuk surga Firdaus. Tapi prinsipnya pakai prinsip ekonomi je nak amu. Beramal sesedikit-sedikitnya masuk surga
setinggi-tingginya. Itu nak. Ngayo-yo masalah. Kan yamhadun. Jadi dia sejauh mana dia beramal saleh, berarti segitu tempat yang di booking yang dicatatnya. Catatnya. Terkena aja balik dulu Mara kita lagi yang pitih ke pasang perempuan asing itu berarti kamar yang kita setir. Itu kena aja tak? Namanya uang apa? Uang si kamar. Mara kita agian pitih ke calon mintuo. Asing itu ni balinya untuk kamar wak. Tu dalam satu adat tertentu. Ya. Jadi, anda. Kalau 5 juta kita lagi yang piti segitu, kalau itu lantai papan saja kamar. Ada kasut barangkali karpet sekali. Jadi gitu. Jadi makin pilih wak beramal, makin sangat. Jadi dalam ayat wa may yabkhal, siapa yang sempili? Sempili itu tahu nak? Tidak tahu sempili. Cekik betul lah. Tidak tahu sempili cekik nah. Siapa yang pilih, siapa yang cekik balapi lah iaitu. Ha antum haula, kan kamu ko dulu yang diperintah, yang disuruh dan ajak untuk berinfak. Litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhal. Di antara kamu ada yang pilih, ada yang bakhil. Wa may yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang pilih, siapa yang cekik, siapa yang bakhil, dia bakhil ke dirinya sendirilah. Beramal tak boleh bakhil. Bukan hanya berinfak, beramal tak boleh bakhil. Berbuat kebaikan jangan bakhil. Jangan etong-etong na buat baik kala. Kadang-kadang buat baik seketik tu alipu lah balik. Tahu pelipuannya, ria, pamer, mengungki-ungki. Kalau saya di sana dulu tidak jadi, mana bisa dia. Itu habislah. Ini kalau berbuat baik, yang sudah berbuat baik itu simpan saja. Simpan saja. Jangan diungkit-ungkit. Alman, janganlah. Mengungkit-ungkit pemberian jasa baik itu dosa besar. Almanan. Tidak boleh mengungkit-ungkit. Ini dah yam hadun. Kawak pulangnya balik leh. Mau alaihi atau li. Kalau alaihi dosa terpikul untuk kita. Yahmiluna awzarahum, mereka memikul dosa mereka sendiri. Kalau bermasalah, ya manfaat faedah untuk kita lagi. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihat min fadli, supaya agar agar atau supaya Allah membalasi orang-orang beriman dan beramal saleh itu lantaran mereka beramal saleh yang didorong oleh keimanan mereka. Allah beri balasan daripada karunia-Nya sendiri, min fadli. Allah itu Dzul Fadli Al-Azim noleh. Allah itu pemilik karunia. Karunia Allah sangat besar, sangat agung, sangat banyak, sangat luas. Maka balasan adalah dari karunia Allah. Bukan karena kita beramal sebetulnya. Amalan kita cuma sedikit, tidak seberapa, sebentar. Lantaran karunia Allah, amalan itu dilipat gandakan balasannya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Makanya dalam beramal itu yang paling pokok kita minta, kita cari, kita tuntut adalah ridha Allah. Syarat Allah ridha ikhlas. Kalau Allah sudah ridha, tentu diterimanya, diberi balasan.
Ko bahasa orang keberantau induk cari dan sanak cari. Induk sambang cari dulu. Kalau lah dapat induk sambang, pandai kita induk sambang. Suku induk sambangnya Pak. Sukunya induk sambang Pak. Ijali ke pecawi kawa, yu anak-anak ni lagi anak kawan. Untung kaji buya Pak. Yu anak-anak gadisnya lagi anak kawan. Yang penting induk sambang ko lah suku ya Pak. Sanang ya Pak. Rela apa nyaman ya Pak. Hanya ka gaji kita tambah. Bo sela anak dan kau kada cek. Kau anak na rancak lah le gutiak lah anak. Jadi intinya yang paling kita cari dulu dalam beramal adalah ridha Allah. Cari itu dulu. Bagaimana Allah ridha? Allah itu ridha kalau kita melakukan suatu amalan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Bukan sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita. Kadang-kadang kita ingin memaksakan amalan itu sesuai dengan kemauan kita, cara kita, ala kita, model kita. Kadang-kadang model kelompok. Adalah orang model kelompok yang ingin amalan itu model kelompoknya. Kalau model lain tidak amal. Seakan Allah itu bisa di antara turnya. Kau amalan keterima Allah, kalau kau tidak terima Allah, janganlah begitu. Ridha Allah, letak ridha Allah tu Allah senang suka bila kita melakukan apa saja sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulnya, kemudian lakukanlah dengan ikhlas, dapat ridha Allah. Wa ridhaka matlubi, ridha mula yang kami cari, kami tuntut. Kalau sudah reda, diterimanya. Kalau sudah terima, diberinya balasan. Balasan itu min fadli, semata-mata karunia-Nya. Semata-mata karunia. Kalau sudah dapat itu, tarorororo. Insyaallah surga Allah. Udkhuluha bisalamin aminin. Nanti tambah pula nanti ziyadah. Ada pula ziyadah. Innahu la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak cinta kepada orang yang kafir. Bahkan makhluk yang terjelek, yang melata di permukaan bumi ini adalah orang kafir. Di sisi Allah, manusia yang terjelek namanya syarrad dawab. Inna syarrad dawabi 'inda Allah. Sesungguhnya seburuk-buruk, sejelek-jelek, sejahat-jahat yang berjalan. Surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 55. Yang berjalan, yang bergerak, yang melata di permukaan bumi ini di sisi Allah. Di sisi Allah ni. Alladzina kafaru, orang yang kufur. Maka tidak beriman. Ini makhluk yang terjelek, terburuk si Allah itu yang kita hormati, kita agungkan. Halo? Hadir kan? Makhluk terburuk, makhluk terjahat. Namanya syarud dawab atau syarul bariyah. Itu nak kita anjung-anjung, kita agung, kita hormati, kita muliakan. Hebat bagaimana begini. Siapa? Allah tidak cinta, Allah tidak suka kepada makhluk-makhluk yang ingkar, yang bangkang, yang angkuh, yang sombong, yang menolak kebenaran yang disampaikannya melalui Rasulnya, menentang syariatnya, menginjak-injak Quran sebagai petunjuk yang telah diturunkannya. Itulah jelek-jelek. Kita muliakan. Atau yang mendukung orang seperti kita angkat juga kalau bergara-gara. Namanya uya-uya minta gatah. Gaji kita lah selesai. Kesimpulannya, rasional kesimpulannya adalah pada kesimpulan.
Masa ayat disimpulkan juga. Kalau ayat masa disimpulan. Nah, bikin ayat disimpulan. Asihkan kaji kita pagi hari ini dengan catatan akhir. Berbuat baiklah. Walau sekecil apapun. Karena kebaikan itu untuk kita sendiri. Jika kita sudah memahami itu, maka kita tidak peduli lagi kepada orang. Sebab kita tidak akan berhenti berbuat baik. Berbuat baik kepada orang itu secara lahiriahnya. Tapi sebenarnya untuk kita, kata guru saya dulu, ada orang minta tolong, ada orang susah, orang payah, itu ketika itu dia sedang menawarkan diri, apakah engkau ingin berbuat baik? Ini caranya. Apa inginan saham enggak? Ingin satu join enggak? Aku peluang. Amuah kita secara keduniaan, amuah kita. Kolabonyo. Keuntungannya tahu kita. Join namanya. Amuah kita karena kita percaya dengan janji manusia. Kadang-kadang rugi, rugi ya kadang-kadang. Cuman janji Allah kadang-kadang tidak percaya. Yang kurang apa itu? Iman. Kalau lah mengaku itu kejiwa. Kejiwa itu kurang iman. Sekian. Subhanakallah, alhamdulillah. Jadi Pak, silakan. Kalau misalnya awak mau mengatakan keberhasilan kesuksesan awak, lalu diikuti dengan ada min fadli. Boleh Pak. Boleh Pak. Karena yang paling tahu maksud kita, tujuan kita mengatakan itu kan Allah. Selagi kita tidak ada keinginan untuk pamer, untuk ria, supaya kita jumawa, aman. Tapi hati-hati. Boleh kita mengatakan ini proyek kami Pak. Ini masjid ini rencananya begini. Boleh. Tidak masalah. Saya orang ke pondok pesantren saya bilang, aku tahun gini insya Allah begini. Ini Pak. Kalau menghabiskan dana 20 miliar lebih ke Pak. Biasa saja. Kalau tidak ada tujuan supaya kita mendapat gelar profesor misalnya. Karena orang kan bisa sih gini. Aku kadang-kadang tidak karyanya dapat saja gelar. Bisa saja. Ya Pak. Sekian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.